Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya channel Rumah Anggur Al Hakim. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman bagaimana cara merawat tanaman anggur sebelum tanaman anggur itu kita buahkan. Karena dalam merawat tanaman anggur kita harus benar-benar paham bagaimana cara mengantisipasi agar nantinya itu proses pembuahan itu lebih mudah untuk dirawat buahnya dan tanaman tumbuh sehat. Kalau tanaman tumbuh sehat, secara otomatis buah yang akan dihasilkan nanti tidak mudah terserang penyakit dan menghasilkan buah yang bagus seperti ini. Apalagi jika kita menanam tanaman anggur itu di lahan terbuka, contohnya seperti ini ya, pasti akan mengalami banyak masalah, terutama yaitu hama. Nah, ini salah satu hama yang hari ini saya bagikan teman-teman. Ini sangat berbahaya sekali kalau menempel di tanaman anggur kita. Memang tidak bisa mematikan untuk semua tanaman, tetapi ujung muda biasanya yang diserang tanaman tersebut sehingga proses pembentukan cabang tersier ini terganggu. Pada ujung-ujung daun yang ditempeli tidak dimakan, dia terlalu menempel dan juga mengeluarkan cairan, sehingga cairan yang keluar dari tubuhnya itu bisa membuat daun muda itu langsung hangus ya. Seperti ini. Nah, ini tidak dimakan, tetapi cairannya itu yang berbahaya. Langsung kena ujung daun dan akhirnya pembentukan tersier terganggu. Maka dari itu kita harus melakukan pencegahan sebelum hama-hama tersebut mendekati tanaman anggur kita. Jika tidak kita lakukan pencegahan dari awal, nanti pembentukan tersier akan terganggu dan proses pembuahan selanjutnya kalau kita ingin membuahkan itu akan terhambat. Maka dari itu perlakuan yang harus dilakukan untuk kita merawat tanaman anggur adalah yaitu merawat dengan cara penyemprotan secara seminggu sekali atau 2 minggu sekali, ya kiranya jangan sampai tidak sama sekali lah. Apalagi kalau di lahan terbuka, jika tidak kita lakukan penyemprotan nanti akan mengundang hama untuk datang dan hinggap pada tanaman anggur kita. Contohnya seperti ini. Karena banyak kesibukan sehingga tanaman anggur saya kadang-kadang juga tidak terawat dan banyak hama yang mulai pada menempel tanaman anggur yang saya tanam. Contohnya seperti ini, kutu-kutu putih seperti ini. Ini kalau dibiarkan lama-kelamaan ini penuh sekali. Biasanya kutu-kutu putih ini hinggap karena dia mencari tempat yang lembab. Karena tanaman anggur ini sangat subur sekali dan sudah pada bertelur seperti ini. Ya, jika tidak kita lakukan penyemprotan atau kita antisipasi untuk menjaga tanaman tersebut, anggur kita akan lama-kelamaan rusak seperti ini. Ya, ini salah satu beberapa hama yang sering merusak tanaman anggur, membuat pertumbuhan tanaman anggur itu nanti akan terhambat. Lalu bagaimana cara menanganinya ya? Kalau sudah begini nih, banyakkan tanaman akan sering dihinggapi. Maka dari itu kita harus benar-benar menyikapinya dengan secepat mungkin. Berikut video yang akan saya bagikan pada pemirsa. Karena ini yang saya tangani adalah hama, maka saya gunakan yaitu insektisida. Insektisida yaitu saya gunakan Demolis, karena Demolis ini sudah mengandung perekat, jadi saya tidak tambahin perekat. Dan nanti untuk aroma bau menyengatnya saya gunakan decis. Berapa takarannya ya? Ini saya gunakan air 2 liter. Air 2 liter saya larutkan Demolis yaitu 1 mili. Dan untuk takaran decis juga saya ambil 1 mili ya. Nah, karena ini menggunakan decis aromanya sangat menyengat sekali. Kenapa saya gunakan decis? Karena decis ini mengandung aroma yang sangat menyengat, sehingga hama-hama yang berbentuk besar-besar seperti tadi itu kalau baru mencium aromanya saja dia sudah tidak mau mendekat.
Maka dari itu saya gunakan decis untuk mengantisipasi atau mengusir hama-hama tersebut. Lalu saya masukkan ke tempat wadah seperti ini ya. Semprotan sederhana karena ini skala kecil ya sekitar rumah kita, maka kita gunakan semprotan yang kecil. Jika teman-teman di skala kebun ya kalau menggunakan seperti ini capek, mending kita gunakan pompa yang lebih besar untuk melakukan penyemprotan. Karena ini hanya beberapa pohon, maka saya gunakan penyemprotan seperti ini untuk mempermudah pengetahuan buat teman-teman. Takarannya yaitu 1 mili. Saya larutkan dengan air 1 liter. Nah, seperti ini kan pada gosong semua seperti ini. Ini hama-hama ini tadi tidak memakan daun, tetapi cairan yang dikeluarkan ini kalau menempel daun muda ini langsung hangus seperti ini. Nah, maka dari itu kita lakukan penyemprotan seperti ini. Berapa kali kita melakukan penyemprotan? Penyemprotan biasanya kalau untuk pencegahan seperti ini ya, pencegahan hama seperti ini. Ini kan hama-hama besar, jadi dia itu tidak terlalu berbahaya, tetapi sekali menempel dia itu merusak proses pertumbuhan tanaman. Maka dari itu kita lakukan penyemprotan seperti ini. Kalau bisa ya seminggu sekali. Kalau tidak bisa ya paling enggak itu sebulan 2 kali ya. Karena kalau tidak kita lakukan seperti ini sangat berbahaya sekali ya. Terutama hama-hama yang menempel pada tanaman anggur yang kita tanam. Nah, kita lakukan penyemprotan seperti ini, lakukan merata ya pada tanaman anggur kita agar hama-hama tersebut tidak mendekat. Jangan sampai kita melakukan pembuahan nanti dalam kondisi tanaman sudah terserang hama. Jika tanaman terserang hama atau terserang jamur, maka proses pembuahan tersebut juga berdampak buruk pada buah. Maka dari itu persiapan kita melakukan proses menuju pembuahan itu sangat penting sekali agar tanaman anggur yang kita tanam itu tumbuh bagus, sehat. Ketika kita melakukan pembuahan, tanaman tersebut bebas dari hama dan jamur. Sehingga ketika tanaman sudah ada buahnya, kita tidak usah melakukan penyemprotan lagi. Nah, ini hasilnya ketika kita membentuk cabang-cabang tersier. Kalau sudah cabang seperti ini, mudah seperti ini, kita harus benar-benar melakukan cara tadi agar untuk menghindari terjadinya kerusakan pada tunas-tunas muda, agar supaya tujuan kita membentuk cabang tersier sukses dan bagus hasilnya ya. Untuk teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, hal ini harus diperhatikan karena di channel Rumah Anggur sudah saya bahas dari mulai penanaman, pemupukan, dan pemeliharaan, serta bagaimana cara agar cabang primernya bagus, dan sekarang cabang sekunder dan tersiernya. Dan selanjutnya nanti jika ada waktu akan saya bagikan bagaimana cara melakukan pemangkasan pembuahan tahap demi tahap, pelan-pelan. Semoga para pemirsa channel Rumah Anggur memahami dan tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan ini tanaman yang sudah terbentuk cabang tersiernya. Dan nanti jika ada waktu akan saya bagikan bagaimana cara pemangkasan dan persiapan apa saja yang harus dilakukan ketika kita melakukan pembuahan. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman terutama pemula yang lagi menanam tanaman anggur. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.